Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita jelajahi isu status bencana nasional yang belakangan banyak disuarakan untuk segera ditetapkan agar memahami realita di baliknya. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 8 DPR Lisda Hendra Joni yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bu Lisda. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Infonya Anda turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi terkini di sana. Update-nya seperti apa, Bu Lisda? Ya, saya sejak tanggal 22 ini sudah ada di Dapil di Sumatera Barat. Ya, dan saya memang keliling di beberapa kabupaten yang bisa kita menembus jalan. Namun memang tidak semua tempat bisa kita lalui. Termasuk juga pengiriman logistik juga masih terhambat di beberapa bagian. Kalau sekarang hujan alhamdulillah sudah lebih mereda ya, sudah lebih panas. Baik, Bu Lisda, mohon maaf, posisi Anda sekarang di mana? Lagi di Kabupaten Pesisir Selatan. Oke, boleh diinformasikan daerah-daerah mana saja yang sampai saat ini belum bisa dijangkau untuk menerima bantuan ataupun melakukan evakuasi? Ya, jadi dari beberapa bagian, misalnya di Kabupaten Pesisir Selatan ini ada satu kecamatan yang terisolir, di dalamnya ada 4 kampung, yaitu di Bayang Utara. Ada 4 nagari di dalam sana ya, memang masih perlu bantuan. Nah, alhamdulillah tadi sudah mendapatkan bantuan dari helikopter, dari BNPB, untuk bisa masuk makanan ke dalam kampung tersebut. Karena di dalamnya itu ada kurang lebih 4.000 penduduk ya, 4.000 kakak yang ada di dalam 4 kampung tersebut. Nah, kalau di daerah lain itu kemarin saja tadi malam ya kami mau menuju ke Padang Panjang dan juga ke Kota Solo, ternyata juga masih sangat sulit. Kalau ke Kabupaten Solo itu kita bisa datang ke sana tapi antriannya juga luar biasa seperti itu. Jadi memang ini perlu untuk pengiriman logistik yang dibutuhkan masyarakat ini yang perlu dicarikan solusi yang lebih cepat lagi. Oke, kalau menurut pemantauan Anda kurang lebih butuh berapa lama lagi untuk melakukan pemulihan di wilayah-wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat, Bu Lisda? Kalau melihat penanganannya mohon maaf ya tidak terlalu cepat, ini rasanya masih agak lama, sedangkan membersihkan rumah-rumah penduduk yang masih ada dalam pengungsian, mereka kan ingin kembali ke rumahnya, tapi karena kondisi rumahnya ini kotor parah ya, belum lagi yang rusak dan lain-lain, tentu ini juga membutuhkan waktu. Sementara sepertinya kemampuan daripada Pemda sendiri atau Pemko untuk membantu membersihkan rumah masyarakat ini sangat-sangat terbatas. Misalnya, baik, apakah itu artinya pemerintah daerah setempat belum siap untuk menangani bencana yang bisa dikatakan besar di Sumatera Barat, Bu Lisda? Ya, kalau kita melihat sekarang ini sangat-sangat minim. Makanya kemarin kami mendesak untuk ini dijadikan statusnya menjadi status bencana nasional. Karena kalau statusnya bencana nasional tentu bantuannya akan berbeda gitu. Kalau sekarang ini kita hanya mengandalkan kemampuan daerah dengan kondisi keuangan yang sekarang sedang juga efisiensi anggaran seperti itu. Jadi seperti kebutuhan kita kemarin juga untuk ekskavator ya, yang mungkin kalau perlu bantuan 10 ekskavator kita cuma bisa 1-2 sehingga ini lambat sekali. Nah, semakin lama orang-orang ada di pengungsian ini akan menimbulkan masalah baru, ya khususnya untuk kesehatan daripada masyarakat tersebut. Oke. Saya datang langsung berharapnya untuk percepatan penanggulangan kepada siapa, Bu Lisda? Bu Lisda di Komisi 8 hanya Bu Lisda saja seorang atau ada beberapa anggota lain yang memang dapilnya tersebar di Provinsi Sumatera Barat? Ya, untuk Sumatera Barat ini saya sendiri yang ada di Komisi 8 dan kita terus berkoordinasi dengan BNPB, kemudian juga Basnas, Kemensos, ya, BPKH, yang mana bantuan-bantuan tersebut diharapkan memang segera datang. Alhamdulillah kalau untuk sembako seperti itu ya, alhamdulillah sudah masuk dan terus bisa kita bagikan kepada daerah-daerah yang memang bisa masuk. Baik, teman-teman Bu Lisda di Komisi 8 belum tergerak untuk meninjau lokasi? Ya, kita ini pasti berbagi tugas ya, Mas, karena ada ke Aceh, ke Lumajang, ke Sumatera Utara juga gitu ya. Saya memantau dari grup, semua teman juga bergerak ya, khususnya saya di Sumatera Barat ya. Ya, kami ada di Sumatera Barat di sini sampai nanti kita pantau bagaimana bantuan ini bisa
betul-betul sampai dan kalau masih ada ya masyarakat yang butuh bantuan segala macam, ini yang terus kita komunikasikan dengan BNPB dan seluruh yang terkait. Baik, hingga saat ini proses evakuasi, penanganan pasca bencana, terus kemudian rencana pemulihan pasca bencana, apa yang kemudian menjadi catatan yang harus diperbaiki segera untuk menghadapi kemungkinan bencana susulan? Ya, jadi sekarang ini setelah bencana tentu kita fokus kepada penanganan pasca bencana. Ya, bagaimana kesehatan masyarakat, mulai dari adanya matahari itu punya masalah sendiri karena apa? Ada tanah naik ya, jadi berdebu dan ini bisa menimbulkan seperti ispa seperti itu. Ini juga perlu penanganan. Jadi dari sisi kesehatan sekarang, kemudian ini ya, baik itu untuk anak-anak balita, bayi, kemudian lansia, dan semua ini khususnya kita fokuskan sekarang kepada kesehatan masyarakat untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, untuk tenaga medis di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya, apakah cukup memadai untuk menangani korban-korban yang alhamdulillah selamat, baik korban luka berat ataupun ringan, Bu Lisda? Ya, alhamdulillah kalau untuk di Kabupaten Pesisir Selatan semuanya terkoordinir dengan baik. Ya, mungkin di bagian yang tadi terisolasi saja karena di sana ada 4 kampung. Kemarin juga kami sudah menyarankan untuk tim kesehatan ada masuk ke sana karena dikhawatirkan misalnya ada yang akan melahirkan ya, yang misalnya atau luka berat seperti itu karena susahnya akses ya, takutnya sudah kehabisan obat dan lain-lain. Karena kemarin itu dari 200 yang terkena dampak langsung memang hanya kurang lebih 200 kakak, tapi sebenarnya karena dia terisolasi jadi seluruh kakak yang ada di sana juga terdampak. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita karena pertahanan mereka mungkin cuma sehari 2 hari ya Mas ya. Kalau sehari 2 hari masih bertahan, tapi kalau lebih daripada 2 hari ini sangat mengkhawatirkan sekali, baik itu dari logistik dan lain-lain juga itu pasti sangat kurang. Baik. Dan perumahan-perumahan yang hancur ini juga harus segera dibangun kembali, mengingat 2 bulan lagi kan akan Ramadan ya Mas. Jadi tentu kita berharap bahwa rumah-rumah yang rusak, yang hanyut itu harus segera dibangun kembali, direlokasi dan juga direnovasi untuk yang rusak. Dan juga banyak jalan-jalan yang putus. Yang tadi itu putus itu 300 meter putus, sehingga memang menyulitkan sekali untuk kita masuk ke sana, termasuk juga dengan jembatan-jembatan. Banyak sekali jembatan-jembatan yang putus di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga di Sumatera Barat. Baik, kalau jalur darat masih dikatakan terputus seperti laporan yang Bu Lisda sampaikan, di sejumlah daerah, contohnya saja di Aceh ada upaya untuk melakukan pengiriman bantuan melalui udara atau sistem airdrop. Apakah ini juga akan diadopsi untuk memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera Barat, Bu Lisda? Ya, jadi sudah berlaku hari ini. Tadi di Kabupaten Pesisir Selatan, alhamdulillah sudah masuk helikopter untuk memberikan bantuan makanan ya, tidak bisa landing tapi bisa ngedrop makanan ke 4 kampung tersebut. Dan ini juga akan kita lihat kalau memungkinkan untuk masuk ke daerah-daerah lain juga, dan kita terus berkoordinasi dengan Kepala Badan BNPB, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Ya. Jadi kemarin itu ada bantuan-bantuan banyak ya dari berbagai pihak, tapi tidak bisa masuk, itu saya sudah komunikasikan dan disiapkan helikopter untuk bisa masuk ke lokasi yang terisolir. Baik, beberapa waktu lalu Bu Lisda ada keterangan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB di wilayah Aceh yang menyatakan bahwa untuk korban di Sumatera Barat masih dinyatakan hilang sebanyak 117 orang. Ya. Kalau secara umum, menurut laporan yang Anda terima, bagaimana kemudahan keluarga yang selamat yang hingga saat ini menanti jawaban meskipun dalam kondisi meninggal dunia, mereka dapat informasi itu. Apakah posko informasi sudah tercukupi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Bu Lisda? Ya, insya Allah kalau mengenai informasi, insya Allah ya, apalagi dengan adanya sekarang ini kan media sosial dan lain-lain juga sudah lebih bagus ya. Kemudian juga informasi ada, mereka menyantumkan nomor-nomor darurat seperti itu untuk informasi kepada masyarakat. Saya kira informasi seperti itu sudah cukup bagus.
Mas. Jadi masyarakat juga sudah apa ya namanya, benar-benar mereka berdoa menantikan kabar yang terbaik dari saudara-saudaranya yang hilang. Tentu masih berharap bahwa saudara-saudara tersebut masih dalam keadaan hidup ya. Namun demikian artinya informasi terus disampaikan kepada masyarakat dari hari ke harinya. Baik, Bu Lisda, ini bencana sudah lebih dari 7 hari dan banyak pihak yang mendesak bahwa Presiden harus menetapkan ini sebagai bencana nasional, termasuk teman-teman Bu Lisda di DPR. Dan apakah hingga saat ini juga Bu Lisda masih kekeh untuk mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional ini? Ya, kalau kita melihat kondisi dari 3 provinsi ini ya Mas, ini kan memang sangat parah ya. Lihat saja di Aceh ini ada beberapa kampung yang hilang, dan kampung hilang itu kan bukan hanya kampung yang hilang, tapi keseluruhan daripada apa yang ada di kampung tersebut juga hilang seperti itu. Dan kalau kita melihat bahwa apa ya, keterlambatan atau pemerintah ini terlihat seperti tidak berdaya di beberapa bagian untuk mengatasi kelumpuhan akses akibat banjir bandang, misalnya longsor ya. Eh, Transportasi juga masih lumpuh, kemudian apa namanya, kita juga berkoordinasi dengan mitra yang juga ingin menyalurkan bantuan, namun masih terhambat akibat jalur transportasi yang masih lumpuh. Nah, untuk itulah makanya kami mendesak untuk pemerintah segera untuk menetapkan status apa namanya, bencana nasional, gitu. Karena akan penanganan yang berbeda kalau ada status nasional tersebut, seperti itu, Mas. Baik, kalau ketidakmampuan penanganan ini berada di ranah pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi, sehingga pemerintah pusat harus dengan cepat turun tangan untuk mengatasi ini? Ya, karena ini seperti di Sumatera Barat sendiri, ini kan kondisinya ini meluas ya Mas ya, artinya hampir dari 19 kabupaten kota itu 13 kabupaten kota yang secara bersama-sama mengalami musibah yang berat seperti itu. Sehingga memang kemampuan baik itu kabupaten kota maupun juga provinsi ini rasa-rasanya masih sangat lemah gitu. Oke. Makanya perlu bantuan dari pusat. Ya, apa yang kita terima sekarang ini helikopter itu juga memang dari pusat kan seperti itu, karena kita tidak ada di kabupaten kota maupun juga di provinsi. Oke. Dan kemampuan provinsi untuk 13 kabupaten kota ini masih sangat minim saya kira. Baik, pertimbangan apa lagi sehingga desakan untuk menetapkan bencana nasional ini menurut DPR sangat penting dilakukan oleh pemerintah pusat? Ya, dengan kondisi yang sudah sangat lama ya Mas ya, dari tanggal 22 ini berhari-hari, ini kalau tidak segera ditangani akan menimbulkan permasalahan baru seperti itu. Nah, ini sudah terlalu lama ya kalau untuk ukuran apa namanya, status bencana yang sekarang ini. Nah, harusnya itu akan lebih cepat lagi. Kalau saya melihat di lapangan ini masih butuh mungkin berapa minggu lagi ke depan untuk bisa kita lebih pulih seperti itu di area-area tertentu ya Mas. Sehingga memang kalau ada penetapan bencana nasional, ini memang insya Allah akan lebih cepat lagi terbantu karena daya ininya juga berbeda seperti itu. Oke, dari 22 yang tadi Anda sebutkan, bencana ini mulai terjadi hingga saat ini 2 Desember 2025, which is itu udah 10 hari, menurut Anda bahwa penanganan pemerintah 10 hari ini dinilai lamban begitu? Betul, karena tadi malam itu kami saja di Sumatera Barat ini, Padang Panjang, Solo, kemudian Kota Solo, Tanah Datar ya, Agam, itu saya mau datang ke sana dan tidak bisa gitu. Jadi artinya ini kan masih lambat sekali Mas, karena memang ada jalan-jalan yang terputus dengan rusak parah ya, rusak parah, benar-benar terputus jalan itu, dan apa namanya, susah mencari jalan alternatif lain juga tidak memungkinkan. Ada yang jalan katanya di atas rel, tapi pinggirnya kiri kanan jurang. Pokoknya ini menyeramkan sekali seperti itu. Jadi memang udah terlalu lama dengan waktu dari tanggal 2 sampai sekarang ini. Karena tadi malam saya baru mau masuk ke Padang Panjang dan Kota Solo itu susah gitu. Baik, Belum tapi janji disarankan Presiden Prabowo Subianto pada saat kunjungan kemarin akan memprioritaskan pemulihan dan pembangunan sarana prasarana itu juga belum cukup untuk pemerintah bertindak hingga hari 10 pasca bencana?
Ya, kalau itu kan untuk apa ya, untuk setelah. Tapi yang sekarang ini kan kita butuhkan ini masih banyak orang-orang di pengungsian. Oke. Ya, pengungsian, rumah-rumahnya, untuk menuju ke rumahnya. Itu dulu mungkin yang harus kita perbaiki. Kalau misalnya rumah akan dibangun, pasti perlu waktu. Akan direlokasi, cari tanahnya dulu dan lain-lain ya. Renovasi juga perlu waktu. Masyarakat pun akan paham itu gitu. Nah, tapi sekarang ini yang kondisi saat ini yang masih banyak tempat yang orang masih sulit untuk makan gitu, sulit untuk kita mengedrop daripada bantuan-bantuan tersebut seperti itu. Ini Baik. yang menjadi perhatian kita. Baik, ke depannya mungkin Bu Lisda bersama rekan-rekan di Komisi 8 akan bertindak seperti apa? Kalau memang Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah bagian wilayah yang terdampak, apakah ada upaya pemetaan untuk merelokasi warga-warga yang terdampak untuk menjauh dari lokasi terdampak begitu ke depannya? Ya, sebenarnya di setiap rapat-rapat kami bersama BNPB ya, memang kita sudah menyadari bahwa Indonesia ini bisa dibilang apa ya, kalau seperti Sumbar ini supermarketnya bencana ya, karena memang di sini kalau keadaan alamnya ya, kalau keadaan alam yang indah itu memang kita juga ada risiko-risiko yang lain seperti itu ya. Jadi memang lebih kepada mitigasi pada masyarakat untuk mengurangi dampak daripada bencana tersebut ya, seperti misalnya apa tuh alarm ya, warning system yang harus diperbaiki, yang harus ditambah, kemudian juga edukasi ya kepada masyarakat ya tentang bagaimana pada saat bencana dan lain-lain itu yang harus ditingkatkan, termasuk dengan shelter ya, dan juga kesiapan lain lah, karena kita manusia ini hanya bisa berupaya, tapi ada bagian-bagian yang sebenarnya bisa kita hindari, seperti misalnya bencana yang disebabkan oleh apa namanya sungai ya, misalnya sungai karena memang sungainya menjadi dangkal, atau apa, ada bencana-bencana yang bisa kita minimize gitu ya, bisa kita hindari seperti itu yang harusnya. Jadi setiap tahun itu ada pengurangan titik banjir, misalnya di sini ada 10 titik banjir, kalau bisa itu di tahun depan berkurang 2, berkurang lagi, jadi jangan itu terus gitu. Tapi kalau yang tidak terprediksi itu sudah kita berserah diri kepada Allah gitu ya. Oke. Tapi kalau yang bisa diprediksi masih memang ada gitu apa namanya penyebabnya. Misalnya gundulnya hutan itu kan ada penyebabnya. Nah, ini yang perlu dikuatkan. Seperti itu. Harus Baik. bagaimana ya dicegah gitu supaya hutan-hutan kita ini tidak menjadi gundul gitu. Kalau kita melihat itu seperti di Sumatera Utara, termasuk juga di tempat kami, ini banyak sekali potongan-potongan kayu yang ini menimbulkan ya, itulah akhirnya kita menimpa bencana pada masyarakat seperti itu. Baik, ini perlu adanya kerjasama sejumlah stakeholder begitu ya. Mungkin nanti Komisi 8 bisa memanggil pihak-pihak terkait seperti Kementerian Kehutanan mungkin, Kementerian Lingkungan Hidup untuk Ya. mencegah bencana ini kembali terulang atau biasa disebut bencana ekologi ya Bu Lisda. Bu Lisda, untuk memastikan semua bantuan mencapai lokasi yang dibutuhkan dan tepat sasaran, karena sangat menyedihkan beberapa waktu lalu di Sumatera Utara terjadi penjarahan karena warga harus memenuhi kehidupan ataupun kebutuhan sehari-hari yang belum tersentuh oleh bantuan. Bagaimana memastikan bahwa korban bencana di Sumbar ini tidak melakukan penjarahan dan kebutuhannya tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca bencana? Ya, ini pasti sangat memprihatinkan ya Mas Isal, karena orang bisa menjarah itu karena memang ada kebutuhan yang sangat mendesak gitu. Kalau misalnya sudah terpenuhi, dia lihat ada beras, ada makanan segala macam, dia terjamin walaupun dalam kondisi yang artinya kita semua prihatin. Tapi kalau urusan perut ini juga terpenuhi, saya kira ini tidak akan terjadi seperti itu. Tapi di saat kita sudah panik, keluarga kita sudah kelaparan ya, akhirnya ketakutan nanti kita tidak menerima makanan dalam beberapa hari ke depan, akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Nah, disinilah perlu penanganan yang lebih cepat gitu dari seluruh pihak ya, untuk bagaimana, khususnya saya kalau ada bencana itu pertama yang kita pikirkan adalah makanan dulu, Mas. Bagaimana mereka misalnya terkepung banjir, oke, tapi bagaimana dia tidak bisa masak, itu yang bisa kita berikan adalah makanan yang siap saji. Nah, kalau misalnya kita kasih sembako tapi dia juga tidak bisa masak,
kan juga percuma seperti itu. Nah, perlu kita kasih solusi dengan Baik. dapur umum dan lain-lain. Alhamdulillah juga kemarin dari MBG juga sudah bergerak. Tapi saya melihat ini belum di seluruh pihak, belum di seluruh tempat gitu. Padahal ada instruksi dari pemerintah bahwa MBG itu memang sudah boleh diberikan kepada bencana. Tapi Oke. saya melihat di Sumbar sendiri belum semua tempat bisa menikmati daripada MBG. Oke, baik. Saat ini ketimbang saling menyalahkan akibat bencana ekologis yang menimpa 3 daerah Sumut, Sumbar, dan juga Aceh, yang terpenting adalah bagaimana pemulihan para korban dan pemulihan pasca bencana mulai dari infrastruktur, komunikasi, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Apa yang kemudian menjadi concern hari-hari berikutnya dari teman-teman Bu Lisda di Komisi 8? Ya, tentu kami sesuai fungsi ya Mas ya, sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, ini yang kami jalankan. Dari anggaran, apa yang diusulkan oleh BNPB untuk peningkatan anggaran kemarin itu kita setujui semua. Tidak ada fraksi satupun yang menolak itu. Artinya sesuai dengan kebutuhannya diminta naikkan anggaran, kita naikkan anggaran. Dari sisi legislasi, bagian-bagian mana yang tentunya dengan kejadian-kejadian ini bisa kita kita sisir kembali. Apakah memang masih ada yang kurang dari sisi legislasi seperti itu. Nah, kalau pengawasan ya karena kami memang ada di daerah, kami terus bergerak baik itu dalam keadaan bencana ataupun tidak bencana. Tentu ini terus kita memberikan masukan-masukan pada saat rapat-rapat untuk ke depan menjadi lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih Bu Lisda. Terima kasih juga sudah peduli terhadap para korban bencana, utamanya di dapil Anda. Tapi kami juga menitip pesan kepada Bu Lisda dan rekan-rekan di Komisi 8 untuk daerah-daerah lain agar juga tersentuh untuk menerima bantuan. Terima kasih Bu Lisda Hendra Joni, anggota Komisi 8 DPR RI, bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat kembali bertugas, sampai jumpa, salam sehat Bu Lisda. Dan pemirsa, NTV Prime Dialog masih akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami.